Mau benerin rambut dulu nggak? Kayak lu agak ke depannya gitu, terus benerin rambut. Jangan kayak gitu, jangan mukanya. Halo guys, so balik lagi sama gua Aga. Di YouTube channel kali ini gua akan kedatangan tamu spesial banget dan kita akan membahas tentang Wisely, salah satu program fellowship di mana kalian bisa ikuti karena ini lagi buka. So, perkenalan dulu nih sama tamu gue malam ini. Kenalin dong. Halo semuanya, nama gue Kenny Fernando, gue biasa dipanggil Ken. Saat ini profesi gue sebagai dosen di salah satu perguruan swasta di Indonesia dan juga perguruan negeri di Indonesia di bidang akuntansi. Oke, so Kenny ini baru balik dari Amerika, baru mengikuti fellowship namanya Wisely Professional Fellowship Program under Economic Empowerment. Dia cohort summer berarti ya? Fall 2019. So, malam ini kita akan bahas yang namanya Wisely. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu apa itu Wisely. Mungkin Ken bisa jelaskan apa sih Wisely itu? Jadi Wisely itu kepanjangan dari Young Southeast Asia Leaders Initiative yang diinisiasi oleh Presiden Barack Obama sejak tahun 2013, Gal. Betul. Jadi itu tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara Amerika dan juga 11 negara di Southeast Asia termasuk dengan Timor Leste. Betul. Nah, ini programnya udah berjalan lama banget 2013 sampai dengan sekarang masih running dan pendaftarannya dibuka sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, Kak. Betul. Itu untuk yang profesional. Sebenarnya ada program lain. Totalnya itu untuk Wisely itu ada 4 program ya Ken ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama kita punya Wisely Academy Fellowship Program. Itu khusus untuk kalian yang usianya 18 tahun sampai 25 tahun. Betul. Lalu ada juga yang gue ikutin dan juga agak ikutin. Itu Wisely Professional Fellowship Program. Itu untuk kalian yang usianya 25 tahun sampai 35 tahun. Betul. Yang ketiga juga ada namanya Wisely Seeds for the Future. Itu khusus untuk grant nilainya sampai dengan $15,000. Terus yang terakhir adalah regional workshop untuk kalian yang mau ikut workshop di regional misalkan di Indonesia, Vietnam atau di Bangkok. Betul. So, yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai Wisely yang profesional ya, atau Wisely Professional Fellows Program. Dan di Wisely ini kita ada 4 jenis juga ya. Apa mungkin kan temanya? Jadi kita punya 4 tema di professional program. Pertama kita punya economic empowerment program yang gue dan juga agak lagi-lagi ikutin. Lalu kalau misalnya kalian senang sama masyarakat ataupun civic engagement bisa ikut. Lalu yang ketiga kita punya lingkungan itu sustainable dan juga environment. Dan terakhir kita punya government dan juga society. Nah, itu adalah programnya. Kalau kalian masih bingung kayak programnya itu untuk apa aja, kalian nanti bisa, gue akan put in the link kayak temanya itu apa aja sih, karena kan ada 4, kalian harus pilih dari temanya apa. So, itu secara general tuh mengenai Wisely profesional. Sekarang kita akan lebih detail lagi nih Ken. So, kita akan bahas di part yang kedua, yaitu Wisely yang professional fellowship program dengan tema cohort economic empowerment. So, mungkin bisa cerita dulu overview kayak economic empowerment itu tema yang seperti apa sih kan? Jadi kalau misalkan kita lihat untuk 4 tema itu masing-masing punya kayak spesifikasi Ga. Kayak misalkan kamu senangnya di bidang apakah bidang pemerintahan, bidang lingkungan ataupun ekonomi kayak gue dan Aga. Jadi kalau untuk economic empowerment sendiri itu mentitik beratkan pada gimana caranya kita sebagai pemimpin muda itu memberdayakan sekeliling kita untuk membangun perekonomian di daerah kita, bisa di lokal ataupun tingkat nasional, dan kalau bisa mutual relationship antara negara kita dan juga negara Amerika gitu. Jadi intinya tentang gimana caranya memberdayakan di bidang ekonomi. Betul. Itu adalah secara garis besar apa itu Economic Empowerment Program. Dan sekarang siapa aja sih yang boleh apply untuk fellowship ini? Karena kan tadi kita udah bahas generally kayak ini untuk yang profesional. Nanti kita detailsnya itu umur dan sebagainya kita akan bahas di sesi ini. Jadi eligibility-nya apa sih kan? Jadi pertama yang tentu harus citizenship dari 11 negara Southeast Asia, itu 10 negara ASEAN termasuk Timor Leste. Lalu kalian semua harus berusia antara 25 tahun sampai 35 tahun untuk ikut program ini. Dan diwajibkan nggak, ini khususnya adalah untuk profesional, karena kata-kata profesional. Jadi khusus untuk kalian yang sudah memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun. Betul. Itu dibuktikan entah itu part-time ataupun mungkin full-time, employed atau unemployed, harus minimal 2 tahun. Karena memang tujuan utamanya juga mendevelop profesional capacity kita gitu. Jadi itu. Lalu berikutnya adalah kalian harus perform bahwa kalian ini merupakan leader yang memang potensial untuk untuk di invite ke Amerika.
Karena nanti di sana kalian akan ketemu dengan kurang lebih 25 leaders dari 11 negara ASEAN lainnya dan Southeast Asia lainnya. Jadi memang harus bisa perform capability sebagai leader gitu. Ada lagi mungkin untuk yang spesifiknya? Mungkin sama satu lagi ya, karena di sana kita akan communicate dengan bahasa Inggris. Jadi walaupun tidak diminta TOEFL ataupun IELTS, tapi harus bisa, dan itu diuji pada saat kita nulis esai dan juga pada saat kita face to face interview atau lewat Skype. Jadi kalau misalkan memang pada saat kita kurang bisa berkomunikasi, itu kayaknya harus diperbaiki karena memang di sana full dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti kita akan bahas secara detail kayak prosesnya seperti apa, terus waktu dulu pengalaman Kenny seperti apa. Nanti kita akan kupas tuntas di segmen berikutnya mengenai sharing pengalaman. Sekarang kita baru general dulu nih, kayak kalau misalnya kalian pengen tahu secara overall programnya seperti apa, lalu kayak eligibility-nya seperti apa, dan selanjutnya kita akan bahas intake ya. Kita intake-nya itu ada dua, di mana pertama itu apa? Pertama itu kita ada intake di spring, itu kurang lebih berangkatnya ya, sekarang lagi berangkat kurang lebih Maret sampai April. Lalu ada intake yang gue ikutin agak juga fall ya. Gue ikutin itu di fall, yaitu antara bulan Oktober sampai November gitu, jadi 2. So jadi udah pembukaan Februari sampai tanggal berapa tadi kan? 31 Maret 2020. Oke, so eligibility udah tahu, intake-nya udah tahu. Lalu sekarang kita move ke apa nih? Bagian selection ya, proses seleksi. Jadi secara overall bagaimana sih kayak adjudicator-nya atau enggak kayak embassy-nya itu memilih kandidat yang akan dikirimkan ke Amerika under program ini. Oke, Ken, mungkin kamu sharing kayak apa aja sih kriterianya? Ya. Jadi masing-masing cohort itu ya 4 cohort itu dia punya namanya grantees organization, yang mana YSEALI ini didanai oleh US Department of State, itu under dari Bureau Education and Cultural Affairs. Dia ngasih pendanaan ke 4 organisasi yang jadi implementation partners. Nah, kalau misalkan untuk economic empowerment itu under American Councils. Terus kalau misalnya ada misalkan yang bagian governance atau society itu kurang lebih di bagian ada di ICYPL, dan juga ada yang penempatannya di University of Montana. Jadi macam-macam. Nah, timeline-nya itu mengikuti dari Grantees Organization nggak? Jadi kalau misalkan untuk American Council itu kurang lebih cara untuk seleksinya itu ada 2 tahap. Yang pertama tadi kan kita baru aplikasinya open. Sekarang masih open nih sampai 31 2020. Setelah itu kita isi form ke American Council, habis itu nanti kita submit sampai tanggal deadline, nanti dia akan review jadi seleksi administrasi. Kalau kita dianggap memiliki potensi untuk menjadi yang leaders, untuk di-invite, kita akan masuk ke shortlisted kandidat. Nah, nanti yang akan di-interview. Jadi cuma seleksi administrasi sama interview. Nanti interview yang paling menentukan apakah kita akan masuk atau lolos dalam program ini atau enggak gitu. Nanti setelah interview kita bakal dihubungin lagi, nanti dihubungin untuk menanyakan apakah kita mau atau enggak pertama. Lalu kalau kita udah siap untuk berangkat, nanti akan ada interview visa, lalu ada pre-departure orientation, kita ketemu sama teman-teman dari 10 negara ASEAN lainnya, terus langsung kita berangkat ke sana. Jadi intinya kurang lebih kalau gue boleh summarize, flow seleksinya adalah 1, seleksi administrasi, tergantung nanti kalian ikut cohort yang mana, yang spring atau nggak yang fall. Yang sekarang kan kalau yang fall itu sampai again gue repeat lagi akhir Maret. Lalu setelah itu nanti bakal di interview, kurang lebih nunggunya mungkin sebulanan lah ya, sebulan 2 bulan. Ya nanti kayak pihak dari Amerikanya itu ada datang, kita biasa Jamie yang datang ke Indonesia untuk nge-interview. Jadi interviewnya biasanya tapi pakai Skype meskipun dia datang kan. Jadi waktu lu kemarin nggak pakai Skype kan, nggak face to face kan. Meskipun orangnya ada di Indonesia sebenarnya. Lalu setelah itu nanti kalian bakal diumumin apakah kalian lolos atau enggak. Setelah itu pasti bakal diurusin visanya kalau kalian udah lolos, semuanya kayak kalian gratis. Lalu setelah itu berangkat ke Amerika. Ya nggak? Betul sekali. As simple as that. Ya, as simple as that. So itu mengenai flow-nya. Sekarang kita akan ke sharing pengalaman Ken gimana dia mendapatkan fellowship ke Amerika selama 2 bulan di mana waktu? Jadi waktu itu gue, karena background gue dosen, gue ditempatkan di sekolah State University di US, itu di Colorado School of Mines. Itu tempatnya di Center of Entrepreneurship and Innovation. Situ tugas gue adalah ada 2 hal. Pertama adalah bikin financial projection, itu untuk membantu akselerasi dari anak-anak bikin bisnis model. Kedua adalah membuat financial feasibility untuk project ataupun UMKM di Amerika. Nah, itu makanya gue seneng sih, karena gue bisa terapin apa ilmu gue di sana. Lalu karena hal tersebut, gue juga diundang untuk jadi guest lecture di 2 universitas US di sana. Jadi di Metropolitan State University, satu lagi di Colorado School of Mines. Dan puji Tuhan,
gue dapat outbound project untuk undang supervisor gue ke Indonesia nanti di bulan Juni. Dari tanggal 3 sampai tanggal 13 Juni, orang Amerika akan datang untuk bikin project tentang UMKM di Indonesia juga. Oh, nanti berarti dia bakal dapat duit tuh. Berapa tuh? Ya, Rahasia. Oke, kita ngomong-ngomong duit nih. Waktu pas pertama kali datang, lu masih inget nggak dapat apa aja? jadi pertama kali datang Oke, satu mungkin tiket itu gratis. Karena kalian berangkat, sebelum berangkat itu kayak visa juga kalian gratis. Jadi sebelum berangkat kalian dapat visa, dapat semua buku-buku, semualah dari kedutaan besar Amerika. Mereka tuh baik banget. Waktu itu gua pakai JAL, lo pakai apa? gue waktu itu pakai Korean Airlines. Korea. Jadi transit di Korea. Abis itu Incheon, abis itu langsung terbang ke Dallas di Washington. Oke. Waktu itu gua via Narita pakai JAL. Oke, jadi itu tiketnya itu juga ditanggung sama mereka. Pas waktu nyampe itu dikasih duit. Duitnya berapa? Waktu itu untuk 5 hari aja, kalau gue nggak salah kurang lebih $85. Iya, karena untuk 5 hari dulu. Jadi sehari kayak Hotel. Jadi lu nggak bayar cuma buat dinner doang kan? betul. Karena 5 hari kan kita cuma workshop doang. Jadi cuma dikasih untuk dinner itu kurang lebih sehari ya $15. Jadi untuk 5 hari kurang lebih sama itu kan uang untuk kayak beli groceries. Jadi total $85. Kayaknya nggak groceries deh, kan lu di hotel. Kayak cemilan lah. Atau misalkan pengen beli pasta gigi dan lain-lain, bisa beli pakai uang tambahan. Gue waktu dulu nggak beli pas lagi, gue nggak beli apa-apa, gue simpen duitnya waktu itu. Karena kenapa? Ketika di hotel itu kan makanan berlimpah kan. Pagi-pagi misalnya lo ada breakfast, ini nggak tahu ini gue. Terus habis itu siang-siang kita ada lunch. Habis itu gue simpen tuh makanannya karena lunchnya kebanyakan kan. Pasti karena porsi Amerika tuh gede banget. Jadi beruntunglah kalian inget bawa Tupperware sama tumbler, itu udah paling bener. Iya, itu nanti kita akan sisipin di tips ya. Baru pas malamnya itu kan gue juga nggak terlalu banyak makan malam, jadi bener-bener duitnya bisa di saving. Lalu setelah itu karena lu waktu dulu sama host family, Jadi agak dapat lebih dikit, kita itu terbang ke state masing-masing. Jadi itu pun di cover. ya kita akan disebar ke seluruh state yang memungkinkan. Itu dikasih kalau gue nggak salah ya, $795 deh, $785 untuk 1 bulan itu. Karena yang dapat host fam itu biasanya uang makan untuk breakfast sama dinner itu ditanggung sama host fam. Jadi kita cuma bayar lunch aja. Lalu habis itu ada untuk kayak beli buku dikasih $200. Habis itu untuk kayak cultural enrichment segala macem. Jadi totalnya 790-an. Pokoknya kalau gue nggak salah sekitar 12-an lah, 12 something. Itu kan 12 jutaan maksudnya kalau dirupiahkan ya. Karena memang tagline-nya adalah uang sakunya memang uang saku yang paling sederhana, Gak. Jadi maksudnya tujuannya memang untuk untuk dapat pengalaman dan juga bukan untuk kayak ya bisa shopping atau apapun gitu. Paling. Dan satu lagi kita nggak bisa kerja ya, Ya nggak boleh. pakai jiwan kan. Iya, kalau nggak salah memang itu dilarang dan emang kita pun nggak punya waktu anyway gitu kan. Dan iya, satu padat dan yang kedua duit pun udah cukup sebenarnya. Karena waktu itu gue masih inget kayak gue hitung-hitung duit pas waktu, karena kan gue di apartemen kan, itu hampir 1000-an something kalau gue nggak salah. Which is sebenarnya lu itu sangat amat cukup karena waktu itu gue pernah ke New York pakai duit itu. Lu waktu itu sempat kemana? Nggak, karena jauh di Colorado tuh di ujung ya, tengah-tengah ke timur, jadi agak susah. Ya, gue cuma explore di situ kayak gunung-gunung, salju, kayak gitu-gitu, dan yang gue juga belum pernah. Tapi ya next time bisalah ke New York. Ya betul. Jadi waktu itu maksud gue sharing di sini adalah bahwa jangan khawatir setiap kalian dapat fellowship atau scholarship apapun itu pasti sangat amat cukup. Kalau lu level kehidupannya itu yang bener-bener betul lah mahasiswa Indonesia lah, kayak lu bisa beli makanan sendiri dalam artian kayak ya lu masak lah. Gue di apartemen waktu dulu masak. Jadi bener-bener 1080% gue bisa saving, dan weekend kalau ada yang tanggal merah nyisipin satu, gue ke tempat mana gitu. Gue waktu dulu ke New York sama ke Harvard, ke Boston. Ya gue sebenarnya pengen ke Meksiko, kemana-mana, coba kita nggak boleh keluar dari Amerika karena single, betul. Jadi lo bisa manfaatin weekend lo untuk pergi kemana-mana pakai duit itu. Oke, lagi mau ditambahin internship? Udah. Oh, satu yang paling gue selama kita internship 1 bulan itu diwajibin untuk dedicated 3 jam untuk voluntary. Jadi ternyata kegiatan voluntary itu sangat populer di Amerika. Jadi kayak misalnya contoh kegiatan yang tanpa berbayar, kayak karena dia community service itu sangat erat. Itu yang gue kagum. Jadi kayak lu harus voluntary, entah itu di gereja, entah itu kayak food bank, bagiin ke homeless. Itu yang menurut gue bisa menumbuhkan jiwa jiwa kebersamaan, peduli. Itu tuh yang paling gue acungin jempol. Mungkin itu salah satu hal yang Indonesia patut tiru ya.
Jadi kayak mungkin perusahaan-perusahaan juga mulai kayak oke, sebulan at least kalian ya apa kayak gitu charity apa 2 jam gitu dalam sebulan kan nggak makan waktu ya. Sangat bagus sih menurut gue. Oke, so setelah internship itu nanti kalian balik lagi untuk namanya itu apa? Kongres. Jadi kongres untuk sebenarnya conclusion sih. Ya, karena dari semua cohort total itu waktu gue ada 281 fellows dari seluruh Indonesia dan juga dari 63 negara di seluruh dunia. Betul. Jadi semua Wisely program Non Wisely juga datang, banyak yang berbarengan program. korek. Jadi nanti waktu zaman gua kita ke Gedung Putih. Oh, ke White House ya. Kita ke White House. Lu Capitol Hilton, gue enggak karena lagi direnov. Sedih banget. gua waktu dulu kita sempat masuk ke dalamnya tapi nggak ketemu sama presiden di situ. Nah, angkatan sebelum gua itu mereka ada yang sampai ketemu Obamanya. Karena kan mereka baru ya 2014 itu zamannya Arya yang anak Amarta. Dia kayak udah masuk ke White House, udah disambut sama Obama. Waktu zaman gua masih Obama. Lu udah Trump ya? Trump dong. Gimana Trump? Anyway, kita nggak mau ngebahas presiden, cuma kayak lebih ke programnya. Setelah kita beres internship itu, kita akan datang ke workshop apa namanya? Kongres di mana kayak semua orang untuk program-program yang berhubungan itu akan dimasukin ke satu konklusi lah, diskusi bersama. Betul. Waktu itu program lu kemana aja? Program gue banyak banget, jadi ada kayak jadi kan Wisely kan yang tadi ada 4 cohort gak yang lu bilang. Nah itu baru di situ ketemu sama orang-orang dari Indonesia dari program lain. Jadi kayak ternyata ada yang dari environment, ada dari orang Bali segala macem. Nah ternyata di saat bersamaan US Department of State juga lagi menyelenggarakan juga program exchange yang beda juga. Jadi kayak ada pertukaran dari University Montana apa segala macem, itu gabung jadi satu, totalnya 281-an orang. Betul, dan itu digabung sama yang academic fellow juga. Jadi lo ketemu banget tuh sama dede-dede yang keringis-keringis, ya kan? Abis itu programnya ya sama, kayak lo nanti ada tema, misalnya lo ada diskusi tentang A nih, tentang B, ada panel-panel, dan biasanya itu ada yang berbeda juga, ada yang sama juga. Tapi at the end kayak semuanya masuk di ruangan yang gede banget. Gue waktu dulu masuk kayak DPR-nya itu loh. Iya, kalau di gue kita masuk ke dalam satu ruangan itu totalnya kayak ruangan aula besar, ada panggung, itu kita menyampaikan konklusi dari masing-masing program. Kayak gue kan di ekonomi cohort ada 25 orang, jadi maju ke depan kita sampaikan selama 1 bulan lebih kita dapat apa aja, apa yang udah dilakuin, dan apa yang mau kita bawa ke negara masing-masing. Begitupun program lainnya. Ada yang dari program dari Hawaii segala macem, ada pertukaran dari kayak Eropa ke Amerika dan lain-lain. Iya, correct. Tapi mungkin program lu jauh lebih agak lebih serius mungkin ya. Karena zaman gue lebih agak yang kayak ada entertainmentnya juga. Kayak waktu dulu gue sama Billy dia nari kecak-kecak gitu. Jadi kayak presentasinya itu bukan serius yang kayak gue udah belajar ini. Yes, kita ditanya. Cuma kayak bukan menjadi sebuah presentasi yang kayak Iya kayak gitu maksud gue. Yang sampai nari buka baju segala macam itu yang dari Hawaii. Kayak dia pakai rumbai-rumbai itu ada juga. Cuma di program gue kayak rata-rata orang pakai PPT, terus ada juga yang gambar-gambar segala macam kayak gitu-gitu juga banyak. Oke, interesting. Udah gitu udah kan ya? Udah, abis itu udah selesai, balik, tapi basic kita networking, itu yang paling gue suka sih. Jadi networking sama orang-orang dari negara lain untuk berkolaborasi, itu yang paling penting. Kayak gue dapat channel dari Seller Academy dari temen gue dari Philippines. Abis itu macem-macem sih yang bisa kita tinggal sepinter-pinter kita untuk nyari, dan kita akan dimasukkan dalam satu apps. Itu isinya seluruh alumni dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kita tinggal cari ini mau temanya apa, orangnya siapa, tinggal message aja.